Nah, itu pemotongannya berapa, Pak? Dari penghasilan. Pemotongannya berapa? Ya. Pemotongannya itu berlapis, Pak. Berlapis. Ini aku tulisin aja di sini ya. Ya. Itu kalau itu yang penting itu yang tadi 60 juta kecil sih. Kalau 120 juta masih kecil ya, 6 juta. Tapi kalau ini kan masa bayarnya 19, berapa M itu kan terlalu besar. Oh, ini kayaknya pajak berjenjang ya, Pak ya? Betul. Andreas. Oh. Oh, baru 25% dari 1,9 tadi ya, Pak ya? Atau berapa nih kalau yang di bawah? Bentar. Di atas 500 juta nih. 30. Oh, berarti 30% dari 19. Betul. Oh, iya. Itu baru make sense. Tapi, sorry, saya potong ya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi gini, Pak Andreas, kalau misalnya nih kayak tadi Pak Michael 1,9, kan 1,9 itu kan dihitungnya kan juga pro rate juga kan? Misalnya 1,9 potong 50 juta dulu, itu kena 5% gitu ya? Betul. Oke. Misal penghasilan kita itu nanti harus dibagi dulu ya. Jadi 50 juta pertamanya dikalikan 5%. 50 juta dikali dulu 5%. Ini hasilnya 2,5 juta. Terus nanti itu pajak saya sendiri nih ya. Iya. Dari sini, Pak. Ini contoh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Jadi case nih. Iya. Sisanya berarti 62, 100 itu ya? Iya. 95 juta. Jadi 1,850. 185. Sorry, 119. Oh. 4. Oke. 1,810 nggak sisanya? Hitungin dulu ya. $515, Pak ya? Iya. Rela itu dikasih ke negara tuh. Iya. Gila. Siapa yang tanya tuh? Wah, Pak Fandi ya. Itu yang kita pikirkan tuh, Pak. Rela itu dikasih ke negara. Oh ya, Pak Andreas, ini saya mau tanya ya, kalau 50 jutanya itu kan dari yang aturan di bawah 50 juta itu ya, 5%, kan? Nah, yang 15% itu kan 200 sampai 250 juta. Nah, ini kenapa kok denominatornya 200 juta ya? Dari mana 200 juta itu? 200 juta tuh maksudnya gini loh, Pak. Bottom dari 50 juta ke atas, jadi 51 juta ke 250. Itu kenanya 15%. Ya, benar. Oh, jadi gini. Jadi kalau misalnya 50 juta pertama, berarti sisanya kan itu kan 250 sampai 500. Berarti 50 itu dipotong dulu 250, Pak ya? Iya, dia naik ke atas, terus nanti dari semua ini totalnya akhirnya ketemunya 500 juta gitu. Oh, ya. Oke. Atau gampangannya gini teh, itu kan ada selisihnya kan, 250 sama 50, itu dikurangin berarti 200. Iya, dibalik itu ya. Dibalik ya. Oh, jadi selama kita di atas, itu pengurangannya pasti sama ya Pak ya? Mending kita ambil ini ya, 2,5, 30, 62, 420. Iya kan? Iya. Selama kita di atas 500 juta, pasti rumusnya dipotong ini. Jadi kalau kita penghasilan kena pajaknya 2,5 M, ya tetap dipotong ya angka-angka yang sama ini. Iya. Jadi artinya nanti kalau angkanya di atas 500 juta, pasti 3 atas ini pasti sama. Gila, berarti kalau penghasilan 4M, dipotongnya 515 juta loh, guys. Rekan-rekan semua. Waduh, ini mulai pusing nih, ayo.
Jadilah warga yang taat pajak. Oh, Pak Andres, ini yang terakhir jangan dihapus nih Pak Andres, mesti dikirim juga nih. iya. Oh, yang ini ya? Oke. Iya, iya. Bagi dasar perhitungan ini. Iya. Judulnya dikasih nih, judulnya ini. Apa nih judulnya nih? Kes Pak Rela atau Michael. tidak rela? Iya. Oke. Wah, sangat membantu sekali nih Pak Andreas. Terima kasih Pak Riki, Pak Fandi. Pertanyaannya mantap sekali. Ini coba saya buka kesempatan untuk mungkin satu orang lagi ya, terakhir untuk bertanya ya. Oh, Mike, Ada yang mau boleh bertanya? dong? Bentar Pak Riki, nanti saya coba kasih kesempatan buat yang lain dulu ya. Oke. Siapa ada lagi yang mau tanya? Damiana ini saya sudah sering lihat namanya tapi kok nggak pernah aktif. Mungkin dari dulu udah nyimpen pertanyaan ini. Damiana? Ya, Ada- Pak. Halo? Halo. Ya, gimana Damiana? Kira-kira ada pertanyaan atau mungkin pernyataan ya, pujian atau terima kasih pada Pak Andreas? Boleh, silahkan. Saya mau tanya perbedaan subjek pajak dan wajib pajak aja, Pak. Oke, subjek pajak, wajib pajak. Oke, terima kasih Damiana. Pak Andreas mungkin bisa langsung dijawab. Saya boleh tanya lagi ya? Itu maksudnya tadi subjek pajak dan wajib pajak itu kayak gimana ya? Mungkin ada pertanyaan lebih detailnya. Oke, ya Damiana mungkin Anda bisa dijelaskan. Mungkin kalau subjek pajak tuh belum tentu orangnya atau apa? Itu Pak, rasanya ini subjek pajak itu semua orang yang bekerja, tapi kalau wajib pajak itu kayak subjek pajak itu lebih payungnya. Wajib pajak itu kan yang WP itu Pak. Jadi semua orang yang bekerja pasti subjek pajak, tapi mungkin nggak semua bisa dikenakan wajib pajak. Itu mungkin ya. Mungkin penjelasan mengenai itu yang kita perlu dengar Pak. Jadi gini, kalau istilahnya kalau di pajak itu mengenal subjek atau objek. Subjek itu adalah siapa yang membayar pajak, siapa yang mempunyai utang pajak. Kalau objek itu barangnya apa yang dipajakin? Barangnya ya pasti penghasilan kita. Kita punya penghasilan apa, itu yang kenain pajak. Subjek pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau perusahaan yang disebut badan. Tetapi apakah subjek pajak ini wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak? Kalau memang dia secara syarat belum memenuhi, syarat itu di sini adalah kita mempunyai objek. Si subjek ini memang mempunyai objek penghasilan yang memang harus bayar pajak. Kalau memang dia mempunyai syarat itu, berarti si pribadi ini wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Sebagai wajib pajak itu ya Pak ya? Sebagai wajib pajak. Oh, jadi subjek pajak yang punya objek pajak. Nah, Betul. harus mendaftarkan diri jadi wajib pajak. Itu ya Pak ya? Wah, Betul. mati sekali. Terima kasih Pak Andreas. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini ada yang baru nih. Alicia Wahyudi. Ini masih kita ada 10 menit. Masih ada 2 mungkin kalau pertanyaannya singkat-singkat. Mungkin sama Pak siapa ya nanti ya? Pak yang saya belum dengar suaranya nih. Pak Muftu kali ya. Coba saya buka. Pak, halo Pak Muftu. Halo Pak. Halo. Selamat sore. Ya sore. Ada pertanyaan nggak Pak nih buat Pak Andreas nih? Saya itu dulu pernah punya PT. Ya. Terus habis itu sudah nonaktif gitu loh. Terus pajaknya itu terus-terusan ngirim surat untuk penagihan. Itu gimana itu Pak ya? Nonaktif. Kok saya kayak merasa bersalah gitu loh. Kayak itu gimana Pak? Saya kan sudah ngurus supaya PT ini tidak berjalan gitu loh. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Muftu pertanyaannya. Bisa dijawab Pak Andreas. Oke. Simple ini ya. Kalau Bapak mempunyai sebuah PT dan mempunyai NPWP, maka kewajiban pajak itu sudah ada sejak ada NPWP.
Walaupun PT itu tadi tidak mempunyai aktivitas, tetap wajib melapor SPT, tetapi SPT-nya nihil. Tidak ada pajak yang harus dibayar. Nah, kalau Bapak tidak lapor, setiap SPT setahunnya itu didenda, kalau untuk badan ya, itu dendanya 1 juta. Kalau Bapak sudah ditagih, otomatis ya nggak bisa dihapus Pak dendanya Pak. Karena denda itu sudah otomatis. Yang saya bisa kasih advice ke Bapak untuk ke depan, jadi untuk 2020 dan tahun berikutnya. Kalau memang posisinya Bapak masih belum bekerja, perusahaannya masih diam, mendingan diajukin permohonan NE. NE itu namanya non-efektif. Ketika kita sudah mempunyai surat keputusan NE, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT setiap tahun. Sehingga Bapak tidak kena pajak, tidak kena denda lagi. Itu ngelaporin apa Pak? Tolong diulang. Non-efektif. Mengajukan permohonan NE, non-efektif. Oke. Jadi beda sama non-aktif ya. Jadi kemarin kebetulan saya juga ada kasus mau jual beli tanah, orangnya itu dibilang sama si pajaknya itu non-aktif NPWP-nya. Nah, jual beli tanah kalau nggak ada NPWP nggak bisa. Nah, ternyata itu salah orang pajaknya yang salah ngasih tahu ke kita. Ternyata yang ada itu adanya non-efektif. Nah, untung rekan saya itu juga orang pajak, nanti saya juga suruh isi di sini. Dia bilang, loh harusnya nggak ada non-aktif itu, nggak bisa kita nonaktifkan pajak. Yang bisa kita lakukan adalah non-efektif. Nah, jadi itu mengkonfirmasi juga penjelasan Pak Andreas. Jadi mungkin biar bisa dengar istilah non-aktif ya Pak ya. Itu salah. Kita nggak bisa juga non-aktif. Non-efektif ya, Pak, ya? ini tambahin ya? Iya, silakan. Tambahin sedikit lagi. Non-efektif ini sebetulnya adalah pengakuan status sementara karena kita nggak punya kegiatan atau nggak punya penghasilan. Ketika kita nanti punya penghasilan, itu secara otomatis menjadi efektif lagi. Otomatis, Pak? Otomatis. Tahunya dari mana, Pak, kalau kita nggak lapor? Tahunya dari mana? Misalnya kita punya NPWP, terus kemudian kita dapat gaji atau dapat penghasilan dari sebuah perusahaan, dan si perusahaan ini sudah lapor bahwa si pribadi ini ikan gaji, dipotong ya? Otomatis dia langsung efektif. Dipotong, Mbak. Iya. Kalau memang tidak ada lagi penghasilan dan orangnya sudah usia pensiun ya, atau mungkin sudah tidak lagi di Indonesia, nanti sekalian aja mencabut NPWP. Kalau mencabut NPWP sudah selesai semua kewajiban pajak di Indonesia. Ya. Oke. Thank you. Ini kita waktunya sudah habis. Thank you Pak Andreas untuk jawaban-jawabannya. Ini kita serasa punya konsultan pajak gratis ya kawan-kawan. Nah ini kalau mau manfaatkan, please tolong lewat grup ya. Kecuali mau pakai Pak Andreas langsung baru bisa DM. Kalau enggak kasihan nanti Pak Andreasnya harus balasin klien, balasin kita, nanti kita malah jadi beban ya. Kalau mau tanya untuk kepentingan keilmuan, selain di grup aja supaya yang lain bisa menikmati jawabannya ya Pak ya. Kalau memang mau ada pakai Pak Andreas, sudah percaya, udah ada trust sama Pak Andreas, mau pakai untuk konsultan pajaknya, bisa langsung baru DM ke beliaunya ya. Thank you semua, saya harap kita semua belajar banyak, karena saya belajar banyak. Saya tuh sudah baca buku pajak itu banyak sekali Pak. Ikut kelas pajak, bukunya segini. Belajar sendiri tax planning, bukunya segini tapi lebar. Itu saya baca di Bali liburan, nggak ngerti-ngerti Pak. Susah sekali. Nah tapi dengan diskusi seperti ini, kira-kira kok jauh lebih mudah ya, apalagi ini ada perhitungannya. Wah, ya semua merasa terbantu ya, belajar banyak ya. Thank you Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama. Terima kasih dari Pak Fandi juga ya, dari Ricky, dari yang lain juga yang sudah menikmati hasil sharing dari Pak Andreas ini. Semoga nggak bosan-bosan ya nanti ke depannya untuk bantu-bantu kita. Oke, thank you semua. Thank you, stay safe ya. God bless. Bye-bye, hati-hati. See you Kamis ya. Oke.